Mungkin bisa kita mulai ya, sudah jam 1:33. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Dok. Bisa, Dok. Ya, baik. Ya, kita mulai saja ya, Ibu Dr. Trilis ya, dengan Bu Linda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk sharing informasi, sharing pengetahuan yang pada hari ini insya Allah akan dibagikan ilmu oleh Ibu Dr. Trilis Yulianti, MKes. Beliau adalah sebagai scientific manager ya, Ibu ya, di PT Prodia Widya Husada. Nah, jadi ini kegiatan ini alhamdulillah implementasi dari kerjasama Fakultas Kedokteran USU dalam hal ini kali ini oleh program studi Magister Ilmu Biomedik dengan PT Prodia Widya Husada yang sudah memang menjadi mitra kita sejak cukup lama. Jadi ide dari kegiatan ini adalah kebetulan salah satu dari staf kita, staf FKUSU yang sedang mengambil studi S3 yaitu Dr. Surya ini ya, Dr. Surya, beliau akan melakukan penelitiannya itu terkait dengan pemeriksaan telomer. Nah, jadi kita kebetulan di FKUSU itu belum ada yang pernah melakukan penelitian dengan telomer ataupun misalnya dengan terkait dengan hal itu. Nah, jadi kita tahu ada beberapa kolaborator dari YARSI, kemudian dari Andalas yang juga sudah pernah melakukan ini, namun belum dapat waktu yang pas ini untuk melakukan sharing knowledge. Nah, alhamdulillah dari Prodia bersedia untuk mungkin pada hari ini sedikit memaparkan kira-kira bagaimana sedikit lah ya, atau mungkin sharing mengenai telomer itu sendiri, fungsinya, dan kira-kira pemeriksaan yang mungkin bisa dilakukan dan mungkin nanti dari Prodia juga bisa dibantu memfasilitasi. Nah, nanti mungkin juga akan membuka jalan untuk dosen-dosen yang lain jika ingin melakukan penelitian di bidang telomer ini. Jadi ini saya yang diundang di sini adalah para dosen juga dan juga para mahasiswa S2 dan S3 yang juga sebagian dan juga alumni biomedik. Nah, alumni biomedik yang juga adalah kebanyakan dosen di Fakultas Kedokteran atau di institut kesehatan lain. Nah, ini tentu karena bagian dari alumni, tentu kita juga ingin tetap merangkul alumni kita jika ada penelitian, bisa dilakukan penelitian bersama dan juga dalam kegiatan kerjasama kita dengan Prodia. Baik, untuk mempersingkat, tidak memperpanjang waktu, mungkin dari Bu Linda atau dari teman-teman Prodia, jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan, atau boleh langsung juga langsung ke Ibu Dr. Trilis. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Iwan untuk ini ya, kepercayaannya gitu untuk kita kembali sharing di sini tentang pemeriksaan laboratorium dan sesuai dengan request kemarin ya Dok ya gitu tentang pemeriksaan telomer gitu. Baik, mungkin saya akan langsung share gitu ya untuk mengenai telomer ini gitu. Kemudian nanti setelah selesai presentasi kita bisa diskusi barangkali ya Dok ya. Ya. Mohon izin, apakah kira-kira sudah bisa share screen? Kayaknya udah bisa ya, udah saya buat co-host ya. Mudah-mudahan bisa lancar share screen.
Ini terlihat kan ya dok ya? Sudah Ibu tertulis ya. Saya izin matikan videonya ya dok ya, biar stabil. Silakan. Ya, baik. Selamat siang. Untuk peserta mungkin bisa mematikan audionya. Terima kasih. Ya. Siang ini tentu saja kami akan sharing mengenai telomer analysis. Nah, sebelum itu ini adalah outline yang akan saya sampaikan pada siang menjelang sore hari ini mengenai pendahuluan untuk telomer, kemudian bagaimana struktur, peran, homeostasis, lalu bagaimana telomer kaitannya dengan sel senescent, dan telomer sendiri sebagai biomarker, serta teknologi atau platform apa saja sebetulnya yang bisa digunakan untuk mengukur panjang telomer. Tentu saja berserta masing-masing keterbatasan dan kelebihannya ya, gitu. Nah, sebagai pendahuluan di sini mengenai telomer sebetulnya ini sudah sejak lama ya sebetulnya gitu ya, dari tahun 83 gitu. Dari pertama sebelumnya tentang DNA damage oleh Herman Muller, waktu itu juga mendapat Nobel Prize Fisiologi di bidang kedokteran. Nah, dari situ kemudian diteruskan sebetulnya yang menyebabkan DNA damage itu apa sih gitu. Nah, kemudian tahun 83 Barbara McClintock itu juga mendapatkan Nobel Prize itu mengenai mobile genetic element. Nah, di situ pertama kalinya dia mendapati mengenai telomer, misterius telomer. Kemudian sebelumnya sebetulnya mengenai kenapa sel kemudian membelah sampai akhirnya tidak bisa membelah lagi, itu ada Hayflick yang mungkin para dokter semua juga masih ingat ya gitu, untuk teori Hayflick bahwa sel membelah itu juga ada batasnya gitu. Disitulah yang sebagai cellular senescence, lalu kemudian lanjut ke Barbara McClintock menjelaskan itu ada kaitannya dengan telomer. Dan kemudian di tahun 2009 itu oleh Elizabeth Blackburn, ini juga mendapatkan Nobel Prize untuk fisiologi di bidang kedokteran gitu, bagaimana telomerase gitu ya, kemudian telomer itu dia bisa melindungi kromosom. Nah, mulai dari situ kemudian banyak sekali riset-riset yang berkembang untuk menggunakan telomer, panjang telomer, dan faktor-faktor yang terkait dengan panjang telomer sebagai bagian dari parameter yang diteliti. Nah, sebelumnya gitu kita melihat di sini ya gitu, untuk telomer diibaratkan itu adalah pelindung ya, pelindung kromosom. Kita ibaratkan bisa pelindung ujung tali sepatu gitu ya. Tentu saja kalau masih baru ini masih bagus ya talinya, dan kalau tidak ada pelindung ini tentu saja di sini ini akan rusak ya, keluar semua isinya. Nah, untuk di kromosom sendiri gitu ya, di sini tuh ada telomer ini yang untuk melindungi bagian ujungnya ini. Ketika sel kemudian membelah lagi, ujung telomer itu kemudian akhirnya memendek seiring dengan banyaknya pembelahan. Nah kemudian untuk susunannya sendiri itu sebenarnya merupakan susunan berulang, dan sebetulnya susunan dari asam amino ini tidak bersifat seperti gen yang menjadi protein tertentu. Ini tidak mengkode apapun, namun susunan inilah yang berfungsi untuk menjaga integritas dari DNA kita. Nah ketika kemudian telomer ini bermasalah gitu, ternyata memiliki konsekuensi panjang kemudian ke berbagai penyakit gitu. Itu men-trigger ke berbagai kelainan dan juga gangguan fungsi yang dikatakan sebagai masalah dari pelindung ujung atau telomer. Telomer itu disebut sebagai the end of protection gitu ya. The end protection, karena yang melindungi dari
DNA yang ada di dalam kromosom. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kromosom dari kita ya manusia maupun mamalia gitu, kemudian rusak seperti itu, ini bisa mengaktifasi gitu ya dua jalur gitu, ATM kinase dan ATR kinase gitu, yang kemudian menyebabkan pembelahan sel gitu ya menjadi terhenti dan juga menginduksi kematian sel gitu. Jadi ketika DNA itu rusak kemudian terekspos, maka konsekuensinya adalah siklus sel berhenti dan kemudian sel mati gitu. Nah, biasanya untuk kromosom yang rusak itu sebetulnya diperbaiki oleh satu atau dua jalur DNA yang untuk memperbaiki yaitu NHEJ maupun HDR yang memungkinkan sel itu untuk terus membelah. Nah, sebetulnya ada homeostasisnya seperti itu. Nah, kemudian jalur DDR ini itu bisa saja mengalami masalah itu yang bisa saja salah satunya disebabkan oleh telomer yang memendek. Kembali kita ingatkan untuk struktur dari telomer itu sendiri, dia ada di ujung kromosom dan strukturnya merupakan pengulangan, ini adalah pengulangan dari asam amino untuk telomer itu sendiri, dan di sini juga ada enzim yang menjaga integritasnya, yaitu disebut sebagai selterin di situ. Selterin yaitu yang akan menjaga integritas dari telomer gitu. Nah, dari sini kita lihat sendiri sebetulnya si selterin itu seperti apa sih? Ya tadi fungsinya dia menjaga integritas dari telomer gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa selterin itu terdiri dari 6 subunit gitu. Kita bisa lihat di sini dia ada TRF1, TRF2, kemudian POS1, RAP1, TIN2 dan TPP1. TRF1 itu adalah telomer repeat binding factor. Nah, dia itu akan mengikat double stranded dari telomer yang TTAGG region dari telomer. Nah, kemudian TRF ini bekerja sama dengan TRF2 itu untuk mencegah telomerase dari penambahan unit telomer gitu. Jadi untuk menjaga agar integritasnya itu tetap terjaga. Nah, ini diperlukan ketika untuk pemanjangan dari telomer. Nah, si TRF1 ini biasanya merekrut atau memerlukan enzim helikase yang akan berinteraksi di sini dengan enzim tankirase untuk memfasilitasi proses selanjutnya. Nah, biasanya si TRF1 ini tinggi diekspresikan itu di stem cell. Karena itu penting untuk proses pembentukan dari pluripotent stem cell. Tetapi ada kondisi patologis juga di mana TRF1-nya itu juga mengalami upregulasi, yaitu pada kanker. Mungkin Dr. Surya juga udah paham ya dok ya, untuk kondisi patologis seperti kanker, di mana memang terjadi kelainan, di mana terjadi pemanjangan telomer di situ. Berbeda kondisi dengan penyakit yang lain. Seperti itu. Kemudian secara struktur di sini kita lihat tadi TRF1 bekerja sama dengan TRF2. Kemudian di sini ada RAP1 yaitu represor aktivator protein 1. Nah, RAP1 ini dia bertugas untuk menstabilisasi protein yang berhubungan dengan fungsi dari TRF2 gitu.
Kemudian ada juga protection of telomere 1 ini, POT1 itu mengandung oligonucleotide dan oligosaccharide binding yang akan mengikat POT1 terhadap single stranded DNA yang ini akan meningkatkan afinitas terhadap telomer DNA itu pada region TTA-GG tadi. Dan POT1 ini akan membantu adanya stabilisasi dari telomer untuk bentuk ini, D-loop ini, bentuk D-loop ini distabilisasi oleh si POT1. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, tadi penjelasan tadi sebenarnya ini antara lain adalah susunan asam amino, di mana shelterin ini akan menjaga integritas dari telomer ini bekerja sama dengan 6 jenis protein yang terlibat ya, seperti tadi udah dijelaskan. Nah, kemudian sebetulnya apa sih peran dari telomer ini? Kita tadi sudah mengumpamakan bahwa telomer seperti ujung tali sepatu untuk pelindung. Kita lihat kalau sepatu masih baru, ini masih baik ya gitu, sehingga ini terlindung talinya. Dan ini apabila terjadi kerusakan telomer diibaratkan seperti ini. Ya kalau tali sepatu mungkin masih dipakai, tapi kalau DNA tadi yang terjadi, maka siklus sel akan berhenti, kemudian sel akan mati. Nah, sebetulnya kenapa sampai berakibat seperti itu? Karena telomer ini memiliki peran gitu, itu sebagai sheltering, valuable genetic information gitu. Jadi memang mencegah erosi ya gitu yang ada DNA yang ada di dalam kromosom. Kemudian di sini juga mencegah untuk kerusakan DNA atau protecting ya, mencegah DNA dari kerusakan. Kemudian berperan juga sebagai docking untuk DNA repair protein dan menyediakan informasi gitu terhadap proliferasi histori gitu yang diberikan oleh sel sebelumnya, karena terkait dari fungsi perbanyakan sel, karena selalu pembelahan sel dalam hal ini. Nah, kemudian tubuh sebetulnya juga punya mekanisme untuk menjaga itu agar telomernya itu tetap panjang atau tidak cepat terdegradasi seperti itu. Karena kita tahu kalau cepat rusak akhirnya banyak konsekuensi kemudian yang harus dialami, antara lain adalah accelerating aging ya gitu, atau premature aging gitu. Nah, kalau cepat pendek gitu ya, maka akan cepat tua gitu ya selnya gitu. Nah, kemudian dengan adanya, sehingga tubuh menjaga gitu supaya tidak terjadi prematur cellular senescence gitu, atau mencegah tidak terjadi akselerasi penuaan ya gitu. Dimana ini akan terkait dengan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian di sini sebetulnya yang menjaga atau berperan untuk pemendekan itu salah satunya adalah enzim, yaitu enzim telomerase. Ini kita lihat sebetulnya untuk telomer setiap kali membelah, ini sebagai contoh ya untuk gambaran, ketika membelah pertama kali kemudian membelah berikutnya ini akan semakin pendek. Nah, sebetulnya ini ada enzim untuk menjaga agar ini tidak mengalami percepatan pemendekan telomer, yaitu enzim telomerase. Bahwa untuk pemendekan telomer bisa terjadi lebih cepat, misalnya 50 sampai 150 BP gitu ya setiap pembelahan sel. Nah, apabila ini terjadi, maka itu akan lebih cepat terdegradasi.
apabila erosi atau pemendekan telomer itu tidak diimbangi gitu dengan pemanjangan dari telomer gitu, maka secara progresif ini akan terjadi pemendekan. Dan seperti tadi disebutkan, apabila pendek kemudian akhirnya rusak, itu akan menyebabkan tentu saja instabilitas kromosom dan juga kematian sel. Sehingga memang tubuh juga punya mekanisme gitu untuk bisa counteract adanya pemendekan telomer di sini. Nah, di sini ada telomerase. Ini sebetulnya merupakan enzim reverse transkriptase, gitu ya. Di sini akan menambahkan telomer DNA repeat terhadap kromosom, gitu pada ujung kromosom, gitu, untuk mencegah pemendekan. Nah, di sini mutasi pada paling tidak 6 komponen dari telomerase itu terkait dengan beberapa penyakit ya. Jadi adanya mutasi gitu pada paling tidak di 6 komponen dari telomerase itu terkait dengan berbagai penyakit. Beberapa penyakit ya seperti diskeratosis kongenital, kemudian aplastik anemia dan idiopatik pulmonary fibrosis atau IPF. Serta kita ketahui juga hal ini juga terkait dengan adanya kanker ya apabila terjadi upregulasi. Di sini kita bisa lihat bahwa telomerase ini kita lihat adalah satu enzim yang dia untuk menambahkan urutan DNA berulang. DNA berulang ini adalah susunan dari telomer yaitu TTA, GGG gitu. Jadi dia berfungsi untuk menambahkan urutan DNA berulang di ujung 3 DNA pada bagian telomer yaitu bagian ujung kromosom. Nah, telomer ini mengandung DNA yang rapat dan memberikan kestabilan kan pada kromosom. Enzim telomerase ini tergolong pada reverse transkriptase atau transkriptasi balik. Dia akan membawa molekul RNA-nya sendiri yang selanjutnya itu akan digunakan sebagai cetakan gitu sewaktu ia mengulur telomer gitu ya. Jadi fungsinya untuk mengulur telomer gitu yang memendek pada setiap siklus replikasi. Oleh sebab itu belakangan ini juga telomerase itu jadikan enzim telomerase itu juga dijadikan sebagai treatment ya gitu di kedokteran juga gitu. Di sini kita melihat bahwa komposisi dari telomerase gitu ya sebetulnya terdiri dari 2 molekul. Di sini ada TERT ini telomerase reverse transkriptase dan juga ada RNA-TR atau ini RNA-TR atau disebut juga TRC gitu dan ada juga DKC1 gitu. Atau disebut dengan diskerin. Diskerin ini disebut juga dengan DKC1 gitu. Nah, gen-gen dari subunit telomerase ini, TERT, kemudian TERC, serta diskerin gitu ya. Ini gen yang menyandinya itu terletak pada kromosom yang berbeda ya gitu. Namun fungsinya, secara fungsi ini saling bekerja sama. Gen dari TERT yang menyandi TRT gitu, itu ditranslasikan ke dalam protein panjangnya kurang lebih 1132 amino acid. Kemudian TERT ini bentuknya melipat, ada folding seperti ini. Kemudian berikatan juga dengan TERC. Nah, di sini dia akan kemudian melekat bersama gini, kemudian dia memiliki fungsi itu tadi adalah untuk menambah DNA berulang pada telomer untuk mencegah pemendekan.
Ini kita bandingkan apabila sel dengan dan tanpa telomerase gitu. Jadi ini untuk yang coding telomerasenya di knockout, kita lihat di sini dia hanya sampai pembelahan kedua gitu ya. Setelah itu sel kemudian mati gitu. Apabila dengan telomerase ini sel masih bisa terus membelah dan membelah. Jadi ini sebetulnya gambaran yang kemudian sebelumnya dilakukan percobaan ya pada binatang coba yang kemudian di knockout untuk telomerasenya. Nah, kemudian bagaimana di sini kaitannya dengan berbagai macam penyakit. Ini adalah sel yang masih utuh kemudian memiliki telomer, kemudian apabila terjadi pemendekan, maka fungsinya itu akan hilang. Dengan adanya fungsi yang hilang ini, seperti tadi katakan, kemudian siklus sel berhenti, kemudian sel mati, apoptosis, kemudian apabila banyak sel yang mengalami hal tersebut, tentu saja akan terjadi accelerated aging gitu. Dan itu akan mengawali berbagai macam penyakit ya yang terkait dengan kesehatan seseorang. Nah, sebetulnya faktor apa saja yang mempengaruhi panjang telomer? Ini ada genetic faktor gitu ya. Ada penelitian gitu yang dilakukan pada Ashkenazi Jewish, kalau mereka kan banyak sekali penelitian gen itu pada kelompok tersebut ya, karena mereka sangat erat. Nah, terdapat satu mutasi gitu ya, satu mutasi di telomer itu yang menyebabkan mereka berumur panjang ya, sampai lebih dari 100 tahun. Kemudian selain genetic faktor, ada juga DNA damage, kemudian aging, itu juga akan mempengaruhi panjang telomer. Dan telomer ini, pemendekan telomer ini akan menyebabkan senescence, di mana kita tahu senescence akan mengaktifasi SASP, di mana SASP ini trigger adanya inflamasi, kemudian bisa men-trigger inflamasi, tissue repair maupun remodeling. Nah, hal ini juga akan men-trigger beberapa kondisi seperti aterosklerosis, kemudian coronary artery disease, dan juga penyakit kardiovaskular yang lain. Nah, kemudian selain tadi disebutkan bahwa genetic faktor, DNA damage, dan juga penuaan, ini juga lifestyle. Lifestyle, merokok, obesitas, itu meningkatkan stres oksidatif dan inflamasi. Kemudian kondisi stres juga, ini juga akan merangsang peningkatan oksidatif stres, dan oksidatif stres akan men-trigger pemendekan telomer. Nah, ini kita lihat bahwa kalau pada jaringan yang masih muda ya, kita lihat di sini bahwa apabila gitu, ini bedanya adalah jaringan yang masih muda yang di sini adalah mengalami penuaan, ataupun yang bawah ini adalah ada premalignan gitu. Kita lihat di sini bahwa kalau pada penuaan akan terjadi degenerasi jaringan ya, degenerasi jaringan. Sedangkan apabila terjadi adanya premalignan sel, kemudian biasanya karakteristiknya adalah terjadi pemanjangan dari telomer, di mana selnya itu menjadi terus memperbanyak diri dan kehilangan sifat apoptosis menjadi neoplastik tisu. Sehingga di sini kita lihat bahwa kaitan-kaitan dari telomer itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit ya, seperti dari otot ya, ton otot yang kemudian berkurang, lalu kemudian kardiovaskular disease, kemudian ada Alzheimer, cancer gitu, kemudian benign hiperplasia, lalu intimal thickening atau penebalan pembuluh darah gitu, di mana hal ini memang merupakan hal-hal yang terjadi pada proses penuaan. Di sini kita lihat bahwa adanya inflamasi tadi, kemudian infeksi,
oxidative stress, genetic mutation, itu kemudian aging. Ini adalah yang akan mempengaruhi pemendekan telomer. Nah, kita lihat di sini apabila terjadi pemendekan telomer, terjadi defective cell proliferation, menyebabkan prematur senescence dari sel yang mature. Lalu terjadi kehilangan jaringan secara progresif. Dan ini terkait dengan patogenesis penyakit. Nah, di sisi lain, di sini juga adanya pemendekan, ini juga cadangan dari stem cell itu akan turun. Kemudian ketika cadangannya akan turun, lama-lama juga akan habis. Nah, ketika habis, maka homeostasisnya itu menjadi terganggu. Dan ini juga terkait dengan patogenesis dari penyakit yang dialami oleh manusia. Sedangkan apabila terjadi telomeric fusion gitu ya, di mana terjadi upregulasi, ini terkait dengan penyakit kanker. Sehingga dikatakan bahwa di sini bahwa untuk telomer terkait dengan cellular senescence dianggap sebagai damage response, dan pemendekan telomer itu sudah ditegakkan sebagai trigger dari cellular senescence yang terkait dengan berbagai macam penyakit. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga telomer dan inflamasi ini juga seperti lingkaran setan, di mana disfungsi dari telomer itu memicu inflamasi, dan inflamasi memicu telomer dysfunction. Di sini mungkin juga bisa digunakan untuk beberapa biomarker yang terkait. Mungkin ketika riset selain telomer juga bisa melibatkan ini, tergantung kasus yang akan diteliti ya. Seperti pada neurodegeneration biasanya melibatkan juga pemeriksaan TERT dan juga WNT. Kemudian untuk autoimmune disease ini juga ada biomarker yang lain. Demikian juga misalnya pada obesity dan diabetes, ini juga melibatkan PARP1 PGC1 alpha. Ya, ini kita mengharapkan bahwa kita memiliki telomer yang terjaga dengan baik, tidak mengalami percepatan pemendekan sehingga tetap sehat, dan juga sel-selnya berumur panjang. Dan apabila memendek, kita lihat di sini pasti terkait dengan berbagai macam penyakit, dan kita juga bisa lihat ya, seseorang yang memiliki penyakit pasti akan tampak lebih tua gitu ya daripada yang sehat tentunya. Dan itu berbagai macam hal di sini terlibat, dari intrinsik misalnya pembelahan sel, kemudian DNA damage dan juga inflammation gitu. Kemudian telomerase kalau terkait dengan pemendekan, kemudian seks hormon, lingkungan tadi juga sudah dijelaskan ya terkait dengan gaya hidup, kemudian makanan, serta bagaimana seseorang itu manajemen stres. Karena stres itu udah pasti ada gitu selama kita masih hidup ya gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk wellness itu sendiri gitu ya, ini kita lihat bahwa kebanyakan orang itu hanya masih sedikit sih yang menyadari tentang adanya mencegah satu penyakit gitu. Jadi memang untuk pengukuran panjang telomer ini mendukung pengobatan generasi baru yang bersifat preventif. Nah, ini untuk biomarker gitu ya. Untuk biomarker ini juga diperlukan untuk bisa mengidentifikasi bagaimana kondisi seseorang terkait dengan pengelolaan atau kondisi telomernya, atau menentukan seseorang apakah disfungsi atau tidak. Sehingga mengukur panjang telomer itu bisa menjadi biomarker untuk melihat wellness ya seseorang. Nah, yang diperiksa ini adalah leukocyte telomer length gitu. Jadi yang diambil memang dari
sel darah putih ya. Karena kita ketahui bahwa kromosom itu telomer ada di ujung kromosom dan kromosom hanya terdapat pada sel berinti ya. Gitu, dan sel berinti yang ada di sirkulasi tentunya di sel darah putih. Nah, dengan adanya biomarker ini kita bisa melihat bagaimana fisiologi, biokimia gitu maupun anatomik parameter di dalam prosesnya yang nantinya bisa berguna selain untuk melihat biological proses, patologi dan juga bagaimana intervensi gitu yang bisa diberikan atau bisa juga memantau intervensi. Nah, untuk kategori biomarker sendiri sebenarnya kalau untuk pemeriksaan telomer ini dikatakan bisa ke arah ini, prediktif, preventif tentu saja ya. Kalau untuk monitoring mungkin ketika mendapati seseorang jumlah telomer pendeknya itu banyak, kemudian dilakukan intervensi, nah itu bisa memiliki dua posisi ya untuk monitoring juga gitu. Jadi selain prediktif, preventif dan juga bisa untuk monitoring ketika telah dilakukan intervensi. Nah, sehingga memang diasumsikan gitu bahwa untuk mencari biomarker yang valid gitu ya terkait dengan konsep biologi dari aging, proses aging itu sendiri gitu. Sehingga kita bisa mengatakan perlu adanya satu biomarker yang valid yang bisa menilai hal ini. Nah, biomarker itu adalah panjang telomer yang dikatakan sebagai biological clock. Sehingga kita bisa menilai gitu, apakah secara biologi gitu usia kita sama dengan usia kronologi. Usia kronologi adalah usia sesuai dengan tanggal KTP. Nah, dikatakan apabila ternyata usia kronologi dan usia biologinya ternyata lebih tua usia biologi, ini dikatakan seseorang itu mengalami accelerating aging atau percepatan penuaan. Sedangkan apabila didapati bahwa chronological age-nya itu lebih tua daripada usia biologi, misalnya kalau berdasarkan KTP usianya 50 tahun, tetapi ketika diukur panjang telomernya, panjang telomer orang tersebut itu ya profilnya itu mirip dengan usia 30 misalnya. Nah, ini berarti dia itu bisa mencegah percepatan penuaan. Nah, ini bahwa leukosit telomer length ini mencerminkan usia biologi. Dan kita ketahui dari usia biologi nanti juga mungkin dokter akan menginterpretasikan dan mendata juga bagaimana lifestyle-nya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kebiasaan makannya gitu. Karena ketika menganalisis tentu saja terjadi variasi antar subjek yang hal tersebut ada pengaruhnya dari faktor-faktor tadi. Nah, ini dengan pengukuran ini maka kita bisa menggunakan hal tersebut untuk memahami bagaimana proses penuaan pada seseorang atau dikatakan sebagai body cellular aging clock. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah data terkait dengan panjang telomer seseorang ya, ini telomer length gitu di kilobasa. Kita lihat seiring dengan penuaan gitu, ini panjang telomernya itu akan terus berkurang. Tapi di sini terjadi variasi ya gitu. Kalau sesuai pada yang biru ini umur biologinya itu sesuai dengan umur kronologi gitu. Tetapi kalau yang di bawah itu usia biologinya itu lebih tua daripada usia kronologinya. Oh, dia mengalami percepatan. Nah, ini kita lihat di sini gitu di kalau typical aging sebenarnya usia 35 itu dikatakan di sini sudah mulai terjadi gitu ya. Typical aging ini seperti ini dan kita harapkan dengan bisa
memelihara panjang telomer, kita harapkan kita bisa memiliki optimal aging ya, bukan avoid aging ya, karena aging memang nggak bisa dicegah ya gitu. Semua orang pasti akan tua pada waktunya, tetapi kita berharap kita bisa menjaga menjadi optimal aging, tidak mengalami accelerated aging. Nah, berikutnya untuk platform sendiri, platform untuk analisis dari telomer itu ya, ada beberapa platform yang digunakan dan salah satunya di sini yang akan dibahas lebih dalam sebetulnya yang disediakan Prodies secara komersial, kita menggunakan yang FISH nanti, tapi juga untuk penelitian sebenarnya kita menggunakan juga yang qPCR, tapi memang tergantung nanti dari tujuan penelitian tersebut ya, gitu. Jadi untuk metode-metode ini ada TRF, kemudian ada Stella, qFISH, dan juga FlowFISH gitu. Jadi masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Di situ sama-sama mengukur panjang telomer. Nah, kita lihat di sini satu persatu. Kalau untuk TRF, metode TRF, ini menganalisis itu menggunakan Southern blot gitu di dalam gel hibridisasi. Nah, hanya saja di sini punya keterbatasan, yaitu memerlukan sejumlah DNA, dan dia kurang sensitif untuk mendeteksi telomer yang sangat pendek. Nah, padahal kita perlu nih untuk bisa kuantifikasi telomer yang pendek ini, karena kaitannya tadi ya untuk memprediksi berbagai penyakit. Nah, kemudian berikutnya adalah ada juga dengan PCR. Gitu. PCR ini memang memungkinkan untuk kita mendeteksi telomer-telomer yang pendek gitu ya. Namun di sini adalah keterbatasannya gitu. Keterbatasannya adalah dia hanya akan mengukur average gitu. Jadi tidak menghitung berapa jumlah telomer yang pendek, berapa persen yang panjang gitu, tetapi berupa average telomere length gitu atau ATL. Dan di sini kadang variasi gitu ya, variasi antar sampel, variabilitasnya itu juga cukup tinggi, yaitu sekitar 10%. Ini sama seperti TRF yang saya katakan tadi, bahwa hanya memberikan hasil berupa average telomere length. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah dengan FISH atau fluorescent in situ hybridization gitu. Ini menggunakan teknologi digital mikroskopi, dia akan mengkuantifikasi FISH gitu, kuantitatif FISH gitu. Untuk FISH ini ada yang kuantitatif dihitung, ada juga yang penghitungannya dengan flow cytometry gitu, sehingga selain kita memperoleh data berupa average telomere length gitu, kita juga bisa menghitung secara akurat gitu ya dari perubahan dari telomere length itu gitu. Jadi berapa yang pendek, kemudian berapa yang panjang gitu. Nah, ini adalah untuk yang menggunakan FISH, kita menggunakan PBMC atau kita ambil dari sel darah putih, kemudian dilakukan processing di sini. Kita akan ambil ya, di sini kita pakai di sini ada Vicol, kemudian kita PBMC-nya kita ambil, lalu kita aliquot, kemudian dilakukan cell seeding dan juga inkubasi, lalu dilakukan penghitungan. Di sini kita lihat ada proses denaturasi, hibridisasi, dan juga pencucian gitu. Nah, selanjutnya memang ada software untuk bisa secara otomatis gitu ya untuk menghitung image yang didapat, karena berupa FISH tentu saja akan berpendar ya di situ dan akan terlihat panjang pendek dari setiap sel. Nah, kemudian untuk interpretasi kita hubungan dengan usia, di mana harus ada populasi yang digunakan untuk
interpretasi gitu. Nah, sebagai contoh ini dia menggunakan data ini, saya perbesar ya. Menggunakan data dari 406 orang sehat gitu ya, berusia 18 sampai 85 tahun. Ini dari berbagai etnis itu, kemudian dia menghitung ini range usianya, kemudian berapa sih panjang telomer dari subjek tersebut. Nah, nanti kemudian ketika itu digunakan untuk komersial, maka database ini yang digunakan sebagai dasar untuk membuat interpretasi. Nah, dengan adanya dengan metode fish study ini juga bisa disusun jumlah telomernya dari yang paling pendek gitu ya sampai yang paling banyak gitu. Jadi ini adalah frekuensi. Jadi ada berapa di sini adalah yang panjangnya gitu ya. Panjangnya ada untuk yang intensitas kecil berarti kan dia pendek. Nah, itu jumlahnya itu ada berapa, seperti itu. Nah, ini kita lihat yang di sebelah kanan gitu ya. Dalam grafik kita lihat bahwa untuk yang di bawah dikatakan yang di bawah ini adalah yang memiliki jumlah telomer pendek. Telomer pendek itu adalah kurang dari 3 kilobasa. Nah, ini kita lihat semakin tua jumlah dari telomer pendeknya itu semakin banyak ya. Di sini dengan cut off 3 itu semakin banyak. Nah, di sini sebaliknya, kalau yang gambar yang atas ini adalah telomer yang ukurannya medium gitu. Kalau masih muda, telomer ukuran mediumnya itu banyak gitu, tetapi ketika udah tua, telomer yang mediumnya itu makin sedikit, tapi telomer pendeknya itu semakin banyak. Nah, ini kita lihat dari data penelitian itu bahwa yang merah ini adalah pada wanita ya. Jadi kalau dilihat di sini, wanita umumnya secara rata-rata memang memiliki telomer yang lebih panjang ya daripada pria. Nah, ini kalau dari berdasarkan range usia gitu, kita lihat di sini ya. Untuk telomer pemendekan. Telomeres attrition-nya kita bisa lihat di sini. Ini cukup berbeda signifikan. Nah, apa sih gunanya mengukur telomer tadi? Gitu, tentu saja adalah untuk melihat atau memantau efektivitas dari age management atau pengobatan yang bersifat preventif tadi ya, gitu. Kemudian bisa juga untuk early detection dari non-communicable disease gitu. Karena pemendekan telomer terkait dengan berbagai macam penyakit seperti kardiovaskular, kemudian diabetes. Berikutnya adalah untuk risk stratification, lalu untuk melihat progresi dan juga prognosis, dan juga dapat digunakan untuk guide terapi, treatment, desain, dan juga intervensi. Ini yang digunakan kita saat ini, memang saat ini kalau untuk yang kebutuhan rutin kita masih kerjasama ya dengan satu lab yang tadi sudah melakukan publikasi ya di 2020. Nah, ini menggunakan metode QFIS. Sehingga nanti akan didapat gambaran seperti ini, lalu secara otomatis itu akan dibaca untuk intensitas. Di sini intensitas semakin tinggi berarti telomernya itu semakin panjang. Kemudian kita akan mendapat report itu seperti ini. Jadi untuk median telomer length gitu untuk pasien A, ini sebagai contoh ya, tentu saja setiap orang mediannya itu akan beda-beda. Nah, untuk pasien A ini dia memiliki mediannya itu adalah 10,4 gitu. Nah, kalau dibandingin dengan data populasi tadi yang sudah dilakukan, ini masih masuk ke dalam range gitu. Karena dia memiliki median itu adalah 10,4 gitu. Sedangkan
untuk average-nya dari pasien ini adalah di 12,9. Nah, ini adalah data ya, data pembandingnya diibaratkan seperti ini apabila memang tadi nilainya itu di median itu masih masuk gitu ya, memiliki nilai yang di dalam range database yang digunakan tadi, yang sekitar 400 lebih dari subjek. Kemudian dilakukan juga perbandingan gitu, median dari telomere length berdasarkan usia. Dan juga persentil itu ada di mana, ini di titik ini gitu ya. Nah, ada di usia 25 sampai 50 tahun. Nah, berdasarkan grafik ini bahwa median telomere length dibandingkan dengan usia yang lain gitu. Jadi berdasarkan dari sini itu bahwa hasil si Bapak ini yang tadi mediannya 10,4 itu berada pada 30% orang pada usia 25 dan 50 yang memiliki median pendek. Seperti median telomernya itu yang pendek. Jadi ada di 30% karena ini nilainya agak di bawah. Dan di sini kita lihat ternyata si orang ini usia biologinya itu lebih tua daripada usia kronologi. Nah, ini dia mengalami percepatan penuaan. Lalu dianalisis juga jumlah telomer pendeknya gitu. Telomer pendeknya ini diketahui adalah di 5,4 kilobyte gitu. Dan ini masih masuk range normal, tapi ada di kelompok yang bawah. Nah, ini juga sama seperti median tadi yang kelompok telomer pendek itu juga dikelompokkan lagi gitu. Dan ini masuk ke persentil 22. Nah, kemudian apabila misalnya pasien ini melakukan secara berkala gitu, kita bisa melihat gitu ya bagaimana dinamika perubahan panjang telomernya gitu ya. Jadi ini contohnya di 2015 yang median gitu ya, yang median itu di 10,5 gitu. 10,5 di 2016 ini dia di 10,4 ya terjadi pemendekan. Kemudian di persentil yang ininya ini juga yang di persentil 20-nya untuk telomer yang pendeknya ini ada perbaikan sedikit ya, dari 5,2 telomer pendeknya ini jadi 5,4 gitu. Jadi rata-rata telomer pendeknya itu membaik ya gitu dari tahun sebelumnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini, ini data untuk melihat ya kalau di bawah garis ini sebetulnya dia usia biologinya itu lebih tua gitu. Ini memang masih di bawah ya, di bawah garis ini dalam 2 tahun berturut-turut. Nah, nanti itu juga terkait dengan berbagai hal ya yang perlu dievaluasi, misalnya apakah bagaimana kebiasaan minum alkohol, aterosklerosis, cancer maupun kardiovaskular gitu. Dan juga pasien diberikan informasi mengenai edukasi apa itu kromosom, apa itu telomer, dan apa itu telomerase oleh dokter gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada sore hari ini gitu. Dipersilakan apabila ada pertanyaan. Ya. Silakan Dok kalau ada pertanyaan. Ya, saya boleh bertanya, Dr. Triulis? Ya, silakan Dok, Dokter. Ya, Silakan. Saya Zulham. Oke, saya mau tanya nih begini, kita kalau manusia itu kan ada 23 pasang kromosom ya. Ya. Jadi dalam pemaparan disampaikan bahwa telomer itu berada di ujung kromosom
atau sebagai cap dari masing-masing kromosom. Pertama pertanyaan saya adalah apakah panjang telomer untuk masing-masing kromosom itu akan sama atau berbeda? Kemudian yang kedua, untuk sequence sebagai penanda bahwa ini adalah satu telomer itu kira-kira apa ya, Bu Dokter Trilis? Terima kasih dok buat Ya, pertanyaannya. kasih. Ya, bahwa panjang telomer dari setiap kromosom itu berbeda-beda dok, berbeda-beda. Sehingga kita memang akhirnya mendapatkan, kita bisa memperoleh tadi seperti data tadi, kalau dengan QFIS gitu ya, kalau dengan metode QFIS kita bisa tahu tuh jumlah kromosom yang pendeknya ada berapa, kemudian kromosom yang panjangnya itu ada, telomer yang pendek dan telomer yang panjang serta medium itu ada berapa gitu. Nah, tapi kalau misalnya metode untuk menganalisisnya itu menggunakan PCR, memang hanya akan ada satu nilai yang keluar dari setiap subjek, yaitu adalah rata-rata gitu. Jadi rata-rata panjang telomernya itu berapa. Tapi rata-rata itu diperoleh dari berbagai variasi itu tadi dok, pada setiap kromosom. Kemudian susunan tadi yang dideteksi, yang ditanyakan tadi adalah susunan berulang seperti ini dok, yang tadi dijelaskan. Ini susunan berulang dari TTA, GGG 3 kali yang berulang. Karena sebetulnya kalau untuk telomer kan tidak menyandi apapun ya. Ini ya, mungkin saya share. Ini dok, gitu, susunan dari telomer. Ini merupakan susunan berulang, ya tidak menyandi protein apapun, gitu. Yaitu TTAA, kemudian GGG 3 kali, dan itu susunannya sama, gitu. Mungkin itu bisa, apakah sudah terjawab? Ya, mungkin nanti saya bisa diskusi, tapi saya kesempatan dulu lah buat yang lain untuk bertanya. Izin Dokter Trilis. Kosong ya, Mak? Mau bertanya, Dokter Trilis? Silakan. Ya, ini. Pertama sekali terima kasih atas kesediaan memberikan kegiatan yang pertama ya, saya kan mau meneliti tentang panjang telomer ini, dan sekaligus untuk yang kemarin enzim telomerasenya. Nah, di sini kan tadi terkait Dokter Trilis menyatakan apa, telomer reverse transkriptase tadi ya. Nah, cuman kan itu memang ada katanya ada kesulitan ya Dokter Trilis, yaitu untuk penilaian tersebut ya, ada katanya ada waktu-waktu tertentu yang harus yang bisa merepresentasikan hal tersebut ya. Nah, di sini saya kan mau memang ya. Jadinya akhirnya saya udah saya menilai panjang telomer leukositnya saja. Kemudian saya kan ingin meneliti pada pasien-pasien skizofrenia, jadi menilai hubungan antara panjang telomer dengan fungsi kognitif. Nah, jadi kan tadi ada juga memang terkait dengan beberapa penyakit-penyakit neurodegeneratif ya, termasuk demensia, dan di sini saya juga pada gangguan mental gitu ya, dan di sini pada fungsi kognitifnya daripada pasien skizofrenia ya, pada pasien skizofrenia. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa untuk metode pemeriksaannya itu sampelnya, maaf, saya itu memang diambil dari leukosit selama ini. Studi-studi saya baca juga sebelumnya katakan untuk ini masih sebelumnya juga ini kebanyakan dari leukosit diambil gitu ya, ya. Apakah memang hanya dari leukosit saja itu bisa diambil, itu pertama saya itu ya, atau apakah khusus untuk yang
neurodegenerat untuk sel-sel di otak zona saraf pusat bisa nggak dari bagian tubuh yang lain seperti itu, atau memang masih yang terbaik dari leukosit yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai metodenya tadi, Dr. Trilis ya, saya juga baru tahu nih bahwa ternyata ada metode FISH yang lebih bagus gitu ya daripada yang lain-lain, karena saya rencananya mau pakai yang PCR tertulis. Jadi memang di situ ya dari studi sebelumnya juga memang tentu kebanyakan memakai PCR gitu ya, real time PCR. Jadi memang di situ dikatakan hanya menilainya itu aja ya, average saja tadi, rata-rata ya. Nah, jadi memang situ dari yang sebelumnya dikatakan menilai average-nya saja dibandingkan yang lain gitu. Nah, tapi bagaimana kira-kira apakah maksud saya dari ada juga tadi sudah disampaikan kelebihan-kelebihan FISH, apakah ada perbedaan dari segi biaya atau ada segi waktunya seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Surya untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau untuk sampel, kenapa kita pilih leukosit itu adalah agar lebih aplikatif. Sebenarnya kalau kita ngambil dari sel manapun, asalkan sel itu berinti, gitu, itu akan sama saja, gitu hasilnya, gitu. Karena kromosom yang ada di dalam inti sel kita di sel manapun itu kan sebetulnya sama ya dok ya, gitu. Tapi untuk lebih aplikatif dan itu bisa digunakan untuk sehari-hari tentunya adalah yang bisa diambil dari darah gitu. Kebayang kalau kita harus mengambilnya misalnya dari sel cairan otak gitu kan, itu menyulitkan tentu saja gitu. Jadi lebih ke sana sih dok, dan kita ketahui ya inti sel dimanapun, dan kita tahu bahwa kalau di dalam sirkulasi yang paling umum diambil itu adalah darah, dan sel darah yang berinti itu adalah leukosit gitu. Sehingga itu ya yang kemudian digunakan gitu, dan penelitian umumnya menggunakan hal tersebut. Karena satu penelitian kalau misalnya hasilnya bagus tetapi tidak aplikatif karena mungkin jenis sampelnya itu susah, kan akhirnya tidak bisa digunakan gitu ya dok ya gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau mau jenis sampel lain yang khusus spesifik di mana ya selama itu berinti itu bisa saja gitu ya dilakukan. Tetapi nantinya aplikasi dari hasil riset tersebut kan menjadi sulit ya untuk diterapkan. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai untuk platform tadi gitu. Betul, memang yang terbaik itu adalah dengan metode FISH tadi. Oleh sebab itu memang kita gunakan untuk pasien rutin ya gitu. Karena kan harus ada sesuatu yang memang sudah pasti. Nah, untuk kelemahannya adalah di segi biaya. Tentu saja kalau menggunakan metode FISH itu biayanya itu sangat mahal. Dan oleh sebab itu kami kalau untuk kebutuhan riset seperti dari YARSI ya gitu, itu kan juga melakukan risetnya itu di Prodia. Kita tidak menggunakan metode FISH, tapi kita menggunakan PCR gitu dok. Gitu karena untuk tujuan dari riset ya gitu. Jadi memang kita pertimbangkan ya sesuai dengan kondisinya seperti itu. Demikian dok. Ya baik, terima kasih Dr. Trilis. Ya, jadi memang kalau untuk studi-studi memang masih dipakai real time PCR saja gitu ya. Betul. Cuman memang hanya dapat average-nya saja dia ya. Iya. Hanya dapat average. Satu lagi jadi, tadi tentang jenis kelamin tadi, memang apakah memang rata-rata biasanya berbeda ya Dr. Trilis ya? Yang perempuan dari female hasil, itu memang ya. Iya, betul dok. Jadi memang ada perbedaan di mana P-nya itu juga lumayan signifikan ya untuk pria dan wanita, itu juga ya mempengaruhi. Terima kasih Dr. Trilis. Iya. Mungkin nanti untuk analisisnya jadi bisa dipisahin ya dok ya. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah telomer bisa mengalami perubahan akibat intervensi obat dan berapa lama perubahan itu? Kemudian sampel apa yang digunakan? Ya, jadi betul saat ini sejak
sejak adanya Nobel Prize yang Elizabeth Blackburn tadi yang terkait dengan bagaimana telomerase itu bisa digunakan ya gitu atau berfungsi untuk menjaga integritas daripada telomer, kemudian akhirnya berkembang obat-obatan yang dikatakan sebagai kelompok telomerase aktivator. Nah, obat-obatan yang kelompok telomerase aktivator itu ada yang fitokemikal, misalnya sikloastragenol atau TA65, kemudian ada resveratrol, lalu ada AGS 499, ada asetilkarnosin, kemudian ada ginkgo biloba. Itu telomerase aktivator yang masuk dalam kelompok fitokemikal. Nah, kemudian ada yang secara indirect gitu, itu umumnya adalah antioksidan ya, seperti N-asetilsistein, alfa-tokoferol, serta HMG, koenzim A reduktase inhibitor gitu. Yaitu zat-zat yang terkait dengan telomerase aktivator. Dan untuk perubahan sendiri umumnya bisa dilihat dalam waktu 6 bulan, 6 sampai 1 tahun gitu, bisa dicek kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dr. Trilis boleh tanya lagi? Boleh. Terkait waktu pengambilan sampel, itu ada nggak waktu-waktu khusus atau ada mempengaruhi atau tidak, atau sama saja gitu, bisa pagi, siang, sore, atau pada perempuan misalnya apakah ada waktu-waktu khusus mempengaruhi seperti itu? Ya, Dok, bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan tidak dipengaruhi oleh makanan juga. Terima kasih. Halo, izin bertanya, Dok. Silakan, Dr. Imelda. Saya ingin bertanya, untuk telemor itu bisa digunakan untuk semua usia ya, Dok? Kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan dan apakah harus atas rekomendasi dokter tertentu? Begitu maksud saya. Terima kasih, Dok. Jadi bisa untuk usia berapapun, tapi memang dilihat juga ya, karena harganya nggak murah, mungkin lebih yang kepada membutuhkan mungkin mulai usia 35 ya. Kita sebaiknya periksa, karena kita lihat tadi di grafik tadi, mulai usia 35 itu adalah titik di mana apakah dia akan accelerated aging atau kemudian dia bisa optimal aging ya gitu. Nah, kalau untuk rekomendasi pemeriksaan, karena Prodia itu kan kalau sudah license klinik, misalnya kalau di Medan itu bisa langsung datang ke sana karena di sana juga ada dokternya. Kemudian untuk biaya, memang cukup mahal ya Dok ya untuk yang telomer analysis ini gitu. Kalau yang dengan metode FISH itu sekitar 15 juta ya gitu, 15 juta per orang gitu. Tapi kalau untuk yang PCR kita memang tidak sediakan untuk kebutuhan rutin pasien gitu, tapi khusus untuk penelitian. Nah itu kalau untuk tarifnya mungkin bisa kontak Mbak Rina ya. Itu bukan satuan soalnya tarifnya, tapi tergantung jumlah sampelnya itu ada berapa gitu. Kalau yang dengan metode FISH itu satuan tarifnya. Mungkin itu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan lagi dari Dr. Elita Aizar. Dari pembahasan tadi disebutkan gaya hidup bisa mempengaruhi kondisi telomer. Saat ini sudah banyak riset terkait nutrigenomik dan epigenetik. Jika kita ingin mempelajari efek satu nutrien atau ingin mempelajari efek nutrisi terhadap ekspresi gen, bisa melihat dengan telomernya. Nah, kalau dalam hal ini, telomernya itu digunakan untuk melihat keberhasilan ya, keberhasilan intervensi gitu. Karena sebetulnya apabila kita makan sesuai dengan gen kita sebetulnya menekan inflamasi. Sebagai contoh, seseorang yang ternyata dia adalah gluten intoleran, apabila dia terus mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten, sebetulnya akan merangsang adanya inflamasi di sepanjang saluran cernanya gitu. Dan kita ketahui tadi
bahwa inflamasi itu akan men-trigger kerusakan telomer gitu. Yang seperti lingkaran setan tadi ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, kemudian apakah analisa telomer itu bisa memprediksi waktu menopause? Ini enggak ya, belum ada sih penelitian itu ya yang khusus ke arah menopause. Iya. Baik, berikutnya apakah ada masih ada yang ingin ditanyakan? Halo. Ya, silakan Dr. Ikhwan. Ya, tadi memang terkait dengan pemeriksaan sampel, kita memang untuk mudahnya ya, aplikatifnya itu kita pakai dari PBMC atau dari Sel darah leukosit, putih. sel darah putih. Nah, tapi kan kita ketahui bahwa masing-masing sel itu dia menuanya mungkin tidak seragam ya. Ada mungkin yang satu sel mungkin terpapar dengan secara lokal dengan satu bahan gitu ya. Mungkin di daerah situ dia akan mengalami perubahan lebih spesifik. Nah, ada nggak ya pernah studi menyebutkan bahwa membandingkan gitu memang dengan pemeriksaan dari sel darah putih itu memang bisa merepresentasikan telomer di semua organ-organ gitu. Betul dok, itu juga salah satu pertimbangan ya gitu. Kenapa mengambil leukosit itu juga lebih representatif ya, karena misalnya di bagian tubuh tertentu atau kulit tertentu memang itu mengalami penuaan, nanti jadi tidak merepresentasikan kondisi secara keseluruhan begitu. Betul dok. Jadi dia lebih ini ya karena dia bersirkulasi ya mungkin ya. Jadi mensensing semua kondisi di seluruh tubuh gitu ya. Betul. Karena kemarin seperti ini menarik sekali untuk PBMC ini, terutama mungkin untuk Dr. Surya karena yang lalu kita ada dengan Prof. Sadikin ya. Beliau mengatakan bahwa kalau untuk di otak itu memang PBMC bisa menjadi salah satu jendela lah, indikator untuk menggambarkan bagaimana kondisi khusus di otaknya. Jadi mungkin nanti untuk Dr. Surya mungkin bisa tidak hanya mungkin tadi pertanyaan Dr. Almaikano juga ya, untuk pemeriksaannya kan apakah pakai whole blood atau ETA pertanyaannya. Jadi mungkin kalau untuk sel darah putih mungkin kita pakai bisa pakai ETA untuk diambil bavikut. Nah, kalau untuk PBMC apa ada ini khusus nggak? Saya belum pernah ini lihat secara detail untuk isolasi PBMC buat rilis. Kalau ya kami juga pernah sih dok melakukan ya untuk PBMC sebetulnya. Jadi tetap bisa ambil dari bavikut ya, sama ya? Iya, sama. Karena bavikutnya juga yang diambil sebetulnya. Iya. Oke. Iya. Oke. Baik. Ya, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain di sini yang ingin bertanya. Mungkin tadi menarik sekali Ibu Elita tentang menopause. Belum ada tadi kata Ibu Dr. Trilis. Mungkin Bu Elita bisa membuat penelitian ya buat orang-orang yang menopause-nya cepat dengan yang menopause-nya lama. Apakah ada perbedaan nih di panjang telomernya? Saya rasa sih itu tadi juga tadi kan di slide saya juga ada yang terkait juga dengan hormon kan juga mempengaruhi ya, mungkin secara tidak langsung melalui jalur itu ya. Itu juga bisa jadi satu bahasan juga ya untuk bisa diteliti. Iya betul. Oke, kira-kira ada lagi Dr. Surya, sudah cukup jelas ini seminarnya ini hari ini spesial nih untuk Dr. Surya. Dan juga yang lain bisa dapat manfaat sama-sama kita mendapatkan pencerahan langsung dari expertnya. Baik, terima kasih. Sementara sudah cukup Dr. Ikhwan.
Mungkin nanti kalau ada yang butuh Dr. Ridwan. pertanyaan lagi, nanti saya boleh menghubungi Ridwan. Dr. Rilis ya, langsung ya Dr. Rilis. Dia. Silakan Dr. Dudi, silakan. Ya. Saya mau nanya ke Dr. Rilis, kira-kira apa aktivitas yang untuk bisa memanjangkan telomer ya? Karena kan ya itu kan macam suatu apa istilahnya Highlander gain, apa namanya istilahnya itu macam untuk awet muda gitu, atau Dracula, macam darah Dracula gitu. Ya, kalau untuk aktivitas pastinya adalah pertama olahraga dok, gitu. Olahraga, kemudian gaya hidup sehat ya. Kalau sekarang obesitas ya kita kurangi berat badan gitu. Kemudian makanan, tentu saja tadi kan ada beberapa makanan-makanan yang bisa menjadi aktivator untuk telomerase ya, seperti resveratrol gitu ya. Kemudian tadi yang secara tidak langsung adalah makanan-makanan yang tinggi antioksidan gitu. Itu juga bisa menjaga telomerase kita ya gitu. Jadi macam pampir gitu telomernya panjang tuh Bu ya mungkin ya Bu ya. Pampir. Terima kasih Bu. Iya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa cukupkan untuk diskusi pada hari ini, tapi sebelumnya mungkin kita bisa foto bersama dulu, dan juga jangan lupa mengisi presensi, ya, mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Ya, mungkin bisa dibantu siapa Hanif atau mungkin Bu Linda juga mohon bantu backup untuk screenshot ya Bu Linda. Absensi ya dok fotonya. Iya. Ini Dr. Al Maikano nanya nomor kontak, nanti saya berikan nomor kontaknya Bu Linda aja ya. Iya baik dokter, boleh dok. Ya, ya oke. Sudah nih bisa foto. Ya mungkin bisa dibuka masing-masing ini kameranya untuk kita screenshot sama-sama. Ya, nggak apa-apa, berapa bisa. Ada Dokter Iri saya di handphone, minta tolong mungkin bisa lewat ini. Ini banyak sekali nanti. Ya, apa nih sudah bisa aja. Oke, sebentar ini. Foto sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih semua atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih dari teman-teman dari Prodia. Ibu Dr. Rilis dengan sudah men-share pencerahan untuk materinya nanti saya titipkan ke Julia ya dok ya, barangkali ada yang ingin baca lagi. Iya dokter. Terima kasih Dr. Rilis. Ya, terima kasih. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Ridwan. Terima kasih Semuanya. Ibu Linda, terima kasih. Iya dokter Surya. Terima kasih. Terima kasih semua. Nanti link absen presensinya nanti saya kirim ke Bu Linda ya. Boleh dokter. Terima kasih ya dokter. Saya tutup ya. Iya dokter. Sebelumnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.